Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema, judulnya begini ya, Iblis merasuki gereja. Saudara, mungkin ini hanya satu-satunya pendeta di Indonesia yang berani ngomong iblis merasuki gereja. Saudara-saudara, jauh sebelum saya menyadari ini, ketika saya masih ikut di dalam gereja Sikara Lama Raba-Raba, lama-lama enak juga, makin diraba makin terasa ya. Di situ bahasa roh ya, menggelora ya. Roh tentu saja bukan bahasa roh yang alkitabiah. Lalu banyak orang kerasukan setan. Ya, saya sudah sadar ini mereka kok nggak bisa bedain ya. Katanya apa bahasa roh mengusir setan ya, orang sampai sampai apa ya, kejang-kejang dan lain sebagainya. Mereka bilang ini roh iblisnya keluar. Saya waktu itu sudah sadar ini kerasukan setan orang ini. Ya, kerasukan setan lalu diusir oleh para pendeta-pendeta. Ada yang bisa sembuh, ada yang harus rombongan dikeroyok banyak pendeta baru bisa sembuh. Tapi saya sudah tahu ini gereja ini banyak setannya nih. Gereja karismatik Sikara Lama Raba-Raba banyak setan di situ. Saya sudah sadar itu loh. Lama ya, saudara, karena saya ikut di gereja itu hampir 27 tahun loh, nggak main-main loh, saudara-saudara ya. Disesatkan oleh yang namanya Sikara Lama Raba-Raba, lama-lama enak juga ajarannya waktu itu, Niko Nyotor Harjo. Ya, sekarang saya berani mengatakan Niko Nyotor Harjo dengan ajaran itu adalah bahasa roh iblis. Sekarang saya berani ngomong. Ya, Niko Nyotor Harjo nggak akan berani bantah ke saya bahwa bahasa roh yang kamu ajarkan Sikara Lama Raba-Raba ya, lama-lama enak juga, makin dirasa, makin diraba, makin terasa, itu adalah bahasa roh iblis. Ya, saudara-saudara, saya sudah tahu iblis itu menguasai gereja, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira dalam bentuk apa? Nah, untuk mencari rumusannya ini memang tidak mudah. Tetapi saya sudah tahu ini iblis ini menguasai gereja. Mari kita coba cari rumusannya. Yang pertama ya, Yakobus 2 ayat 19 ya. Iblis itu sengaja memutarbalikkan gereja melalui yang mereka sebut bapak gereja, melalui pendeta, melalui romo, supaya Allah mereka jangan satu. Saya ulang, iblis setan itu percaya Allah itu satu. Tapi sengaja iblis setan ini mempengaruhi gereja supaya gereja itu Allahnya jangan satu. Diputer-puter, tiga tapi satu. Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga tapi satu. Ya, oleh iblis gereja diputer balikkan. Pokoknya Allah itu jangan satu. Sedangkan Yakobus 2 ayat 9, setan-setan itu percaya Allah itu satu. Betapa gereja lebih rendah dari setan, tak kasih tahu. Para pendeta-pendeta itu diputer balikkan sehingga Allah itu bukan satu, tapi kesatuan, tiga tapi satu. Dia lebih ngotot daripada iblis, saudara. Pendeta ini, Romo ini lebih ngotot daripada iblis ketika menjelaskan Allah itu bukan satu, tapi tiga tapi satu. Ya, keberhasilan pertama dari iblis mengacaukan gereja adalah membuat Allahnya orang Kristen itu bukan satu. Ya, Bapa itu kiasan Yesus Allah, Yohanes 16 ayat 25. Anak itu fisik Yesus manusia. Roh Kudus itu roh yang punya pribadi. Jadi Allahnya gereja itu Allah kombinasi, kayak kunci. Kombinasi antara kiasan dikombinasikan dengan fisik manusia, dikombinasikan dengan pribadi roh. Padahal Allah itu satu, yaitu Yesus Kristus. Dikombinasikan menjadi tiga tapi satu. Itu yang pertama, iblis merasuki gereja. Ya. Yang kedua adalah
Iblis merasuki gereja melalui adat istiadat. Di dalam Markus 7 ayat 78 ayat 7 ayat 8 lah ya. Ya, perintah Allah kamu abaikan demi adat istiadat. Nah, ini merasuk di gereja, saudara-saudara. Ya, merasuk di gereja bahwa gereja itu akhirnya adat. Adatnya udah begini, apalagi gereja-gereja ada di daerah-daerah, saudara, adatnya lebih kental. Mereka tidak bisa membedakan mana adat, mana Alkitab. Mereka nggak tahu sama sekali. Yang ketiga adalah ajarannya ajaran manusia. Markus 7 ayat 7. Percuma kamu beribadah kepadaku, kata Yesus. Kita semua tuh harus beribadah kepadaku, kepada Yesus. Sebab Yesus itu Allah. Yesus tidak berkata, percuma kamu beribadah kepada dia. Tidak begitu Yesus bilang. Markus 7 ayat 7. Percuma kamu beribadah kepadaku. Ku itu Yesus. Yesus sudah tahu nanti dia di surga sebagai Allah. Jadi kalian semua beribadah kepadaku. Ditunjukkan Wahyu 22 ayat 3. Semua kalian beribadah kepadaku karena aku itu Tuhan Allah, anak domba. Percuma kamu beribadah kepadaku, ajaranmu perintah manusia. Jadi gereja itu yang paling menonjol perintah manusia. Ini keberhasilan iblis yang ketiga. Saya ulang, yang pertama Allahnya bukan satu. Yang kedua adalah adat masuk menguasai gereja. Yang ketiga adalah ajarannya ajaran manusia. Jelas ajaran manusia. Contoh apa? Menyembah Maria, menyembah patung Yesus. Ya apalagi kredo atau pengakuan iman rasuli, baptisnya baptis percik, apalagi sidi. Semua itu ajaran manusia, tidak ada di Alkitab. Sama sekali. Termasuk demit nama Bapa, demit bukan demi. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ajaran manusia itu. Tidak pernah ada di Alkitab demi nama Bapa, itu nggak pernah ada. Ya, Romo kamu satu kali mengucapkan kalimat demi nama Bapa, sudah menghujat Yesus. Baru pertama kali buka mulut udah menghujat Yesus. Kok bisa Pak? Ajaran manusia tidak ada di Alkitab. Siapa bisa menunjukkan demi nama Bapa? Tidak pernah ada demi nama Bapa. Demi nama Yesus, yes. Demi nama Yesus dan Yesus dan Yesus. Lalu iblis ketawa. Wah, Romo kita sudah dipengaruhi oleh HTD itu. Ini fakta. Anda bisa bantah nggak? Ya. Setiap Anda menunjuk jidat demi nama Bapa, sesungguhnya demit nama Bapamu. Demit, bukan demi. Ya. Iblis yang jadi Bapamu. Serius Pak, serius, siapa bisa bantah? Ada Romo bisa bantah? Sini, debat sama HTD. Karena iblis memutarbalikkan sehingga ajarannya dari manusia. Yang keempat, mendirikan kebenaran sendiri dan tidak mau takluk kepada kebenaran Allah, beribadah tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 2 dan 3. Mereka beribadah giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Hayo, Katolik itu lebih kusuk, saudara. Wah, nungging ya, sujud kusuk banget. Ya. Orang karismatik itu kusuk banget sampai sujud. Mereka giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Allahnya siapa? Nggak jelas. Katolik nyembah siapa? Nggak jelas. Bukan Yesus, bukan. Tapi begitu ritualnya begitu luar biasa. Karismatik, gitu. Bahasa rohnya menggelegar kemana-mana. Tapi nggak jelas siapa Allahnya. Mereka beribadah, giat beribadah tanpa pengertian yang benar dan mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk pada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2 dan 3. Ini fakta. Ya. Kemudian yang kelima yang paling akhir adalah mereka menipu, karena iblis itu memang pendusta dari semula, ya. Iblis jadi bapamu, dia bapak segala dusta.
Makanya menipu. Saudara-saudara, walaupun kita menyembah Bapa dalam nama Yesus, kita bisa masuk surga. Itu tipuan paling mendasar gereja. Karena gereja dikuasai oleh iblis. Ya, iblis mengembara di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis berjalan berkeliling. Masuknya kemana? Ke kuburan, ya. Ke jembatan-jembatan, ya. Ke mall-mall, ya. Dan yang paling banyak masuk ke gedung-gedung gereja. Ya, saya ulang secara sepintas. 5 hal bahwa iblis itu merasuki gereja. Pertama adalah mestinya Allah itu satu, oleh iblis dikacau balukan sehingga gereja meyakini Allah itu tidak satu, yaitu Tritunggal, Maha Sesat gitu. Allah kombinasi antara Bapa kiasan Yesus dikombinasikan dengan Yesus anak manusia fisik dikombinasikan dengan Roh Kudus yang pribadi. Jadi kombinasi entah berantah kayak kunci kombinasi itu Allahnya gereja-gereja sekarang. Nomor 2 yaitu bahwa mereka adat masuk di dalam gereja dan ini menguasai seluruh gereja karena adat ya. Kemudian yang ketiga ajarannya ajaran manusia ya. Yang ketiga ajaran manusia yang eh, terus yang keempat adalah apa itu mendirikan kebenaran sendiri ya, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah ya, giat beribadah tanpa pengertian yang benar. Yang kelima adalah menipu jemaat karena pendusta dari semula iblis ya, mengatakan bahwa meskipun kita nyembah patung, meskipun kita nyembah Maria, meskipun kita nyembah apa saja Allahnya berapa saja tetap masuk surga. Nah, itu tipuan-tipuan iblis ya. Oke, tidak bisa dibantah, siapa bisa membantah? Ya, bahwa ternyata iblis betul merasuki gereja. Sehingga gereja ini tidak lagi memakai Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci. Dan yang paling parah Allahnya jadi 3. Ya nggak pernah ada di Alkitab itu. Allahnya Tritunggal itu. Dan ngototnya pendeta sekarang kalau pendeta suruh ngomongin Tritunggal super ngotot gitu. Ya namanya sudah dirasukin iblis. Berapa abad Pak ya, hampir 2000 tahun kan sejak kekristenannya. Sejak Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi sampai hari ini. Ya puji Tuhan kalau saya pendeta Henry Tandianta berani ngomong kayak gini. Satu-satunya pendeta di Indonesia yang berani ngomong kayak gini cuman Henry Tandianta. Dan saya tantang semua pendeta, semua romo. Anda bisa bantah? Nggak bisa bantah Pak. Ya, nggak ada yang berani debat sama saya ya. Saya tantang romo sama pendeta. Ayo. Ya. Kita mesti kembali ke Alkitab, sadar ya. Anda itu harus sadar bahwa Anda itu cuman giat melakukan ibadah tanpa pengertian yang benar. Anda itu mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Yesus itu satu-satunya Allah, ini paling mendasar ya. Anda pelintir dipengaruhi oleh iblis, Allahmu jadi 3, masih ngotot lagi sampai hari ini. Masih ngotot karena apa? Tegar tengkuk ini dipengaruhi, otaknya itu sudah dirasuki yang namanya penguasaan oleh iblis itu. Memutar balikan. Iblis saja percaya Allah itu satu. Yakobus 2 ayat 19. Ya, dan dia gemetar kalau dengar nama Yesus, gemetarlah kalian dengar nama Yesus, Allah malah tegar tengkuk. Ya. Berarti para pendeta lebih rendah dari iblis. Iya, lebih rendah dari setan. Betul, ini ayat Alkitab loh. Ya, Yakobus 2 ayat 19. Ya. Setan pun juga percaya Allah itu satu dan gemetar. Kalian malah percaya Allahmu 3. Udah gitu diputer-puter lagi. Ya, demi kemurahan Allah tobat semua para pendeta. Ya, para pendeta, para romo tobat. Ya. Atau jangan sebut-sebut lagi nama Yesus. Kalian bikin agama baru di sana. Ya. Jangan lagi pakai sebut-sebut Yesus. Yesus yang kalian sebut itu Yesus yang jadi Allahku, ngerti nggak? Yang tak kasih tahu yang ada di Alkitab, yang kalian sebut-sebut itu, yang mati disalib, anaknya Maria. Itu Yesus yang sekarang Allah.
bukan suka-suka kamu dipengaruhi iblis ya toh, jadi bapamu sampai hari ini kamu masih penyembah bapak iblis. Ya, iblis jadi bapamu pendusta, makanya kalian mendustai semua jemaat. Penyembah Bapa kok masuk surga, itu kan dusta paling paling besar di abad sekarang ya toh. Sudah hampir berapa 20 abad, hampir 2000 tahun pendusta utama itu dilakukan oleh para pendeta dan para romo yang mengatakan menyembah siapa saja, yang penting percaya Yesus. Yesusnya mau jadi apa saja, mau jadi anak kayak, mau jadi patung kayak, mau jadi putra kayak, yang penting Allahnya tetap Bapa. Masuk surga itu pendusta utama selama 20 abad, hampir 2000 tahun. Back to the Bible, kembali ke Alkitab ayo. Yesus Kristus satu-satunya Allah, itu baru benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya, saya sudah baru sembuh dari flu, makanya matanya agak sayu-sayu gini ya, kurang tidurnya ya. Tapi kok tetap ganteng, Pak. Puji Tuhan, sudah dari sono. Haleluya, amin.